Bersyukurku mengenal pribadimu. Kau selalu ada di hidupku. Yakin ku bila di dekatmu damai dan sukacita melimpah dalamku. Bersyukurku mengenal pribadimu. Kau selalu ada di hidupku. Yakin ku bila di dekatmu damai dan sukacita melimpah dalamku. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Tak akan ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku.
Jemaat yang saya kasihi dimanapun Anda berada, saya ingin menyambut setiap saudara dalam acara ibadah khusus kenaikan Kristus ke surga. Saudara, kenapa kita perlu merayakan kenaikan Kristus? Karena kita tahu bahwa ini merupakan bukti bahwa Allah kita tidak mati, tapi Allah kita itu hidup dan dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu luar biasa. Mari kita siapkan hati kita sebelum puji-pujian dan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya biarlah hari ini juga kita dikuatkan oleh firman Tuhan dan dikuatkan oleh puji-pujian yang akan kita naikkan. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau bukanlah Allah yang mati di kayu salib, tapi Engkau dikuburkan dan bangkit dari kematian, bahkan Engkau naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau menjadi Allah yang tetap menyertai kami dalam apapun yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Itu menjadi sukacita kami bahwa kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan setiap pergumulan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hari ini ada kebangkitan iman, dan biarlah kami merasakan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mati bagi kami menebus dosa kami. Engkau sudah bangkit mengalahkan maut. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Seperti pagi hari, janji-Mu seperti fajar di pagi hari, yang selalu terbit pada waktunya. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Thank you Lord. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Haleluya, haleluya. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Ya dan amin. Oh, haleluya. Kami percaya Engkau selalu ada dan selalu menepati janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan yang kita sembah tidak saja mati bagi setiap dosa dan kesalahan kita, Yes. tapi Dia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Itu artinya selalu ada harapan yang baru. Amin. Amin. Yeah. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you die, you rose again on high. You open the way
you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Thank you, Lord. Sungguh kami bersyukur Kau Allah yang selalu menyertai kami, membuktikan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kau Allah Immanuel. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan sungguh kami mau berserah dan percaya bahwa hanyalah Tuhan satu-satunya yang selalu menyertai kami, memberikan kami harapan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau
besertaku. Puji syukur kami memiliki Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat kuat. Dan hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat bertahan. Karena Engkaulah sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami pada saat ini. Kami berdoa menyerahkan Tuhan segala pujian, segala penyembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat berjumpa untuk setiap saudara, senang sekali pada hari ini saya bisa menjumpai Anda kembali dan saya berdoa Anda semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pada hari kenaikan Tuhan ini ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada setiap saudara yang saya berdoa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa tidak hanya memberkati Anda, tapi juga memberdayakan Anda untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita tentang tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus menerangi hati kita agar firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini bisa berbicara secara pribadi dan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berdoa untuk firman-Mu pada saat ini. Hamba penuh dengan kelemahan di tengah situasi yang begitu sulit.
Tetapi aku percaya firman Tuhan tidak terbatas. Firman yang Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan setiap kami, jemaat-Mu. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi hamba percaya justru kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh tempat, oleh waktu Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara di tengah-tengah kami, hiburkan, kuatkan, dan gerakkan setiap jemaat-Mu untuk melakukan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan, saya kasih judul masa dan waktunya. Masa dan waktunya. Bacaannya akan diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ini berkisar satu peristiwa yang dicatat oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul tentang apa yang dikatakan, sebuah percakapan yang terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Kita akan mencermati beberapa bagian, tapi saya akan ajak saudara membaca terlebih dahulu dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Berbunyi seperti ini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, ini satu pembicaraan, satu percakapan yang menarik. Mungkin dalam bagian lain, dalam kitab suci diceritakan tentang beberapa percakapan yang lain. Tapi saya ingin ajak saudara berfokus pada bagian ini saja. Yaitu pada saat murid-murid itu bertanya kepada Yesus, saudara-saudaraku. Mereka bertanya, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para murid. Mereka menunggu, mereka selama ini menantikan, mereka berharap bahwa kedatangan Kristus akan memulihkan Israel pada kejayaannya semula. Mereka berharap dengan Sang Mesias yang ada bersama dengan mereka, maka kerajaan Israel yang sudah ratusan tahun dijajah, ratusan tahun tidak berbentuk, itu bisa dipulihkan kembali. Yesus akan menjadi raja, meneruskan kejayaan zaman Daud, zaman Salomo. Dan harapan ini sempat hancur berantakan karena Mesias disalibkan saudara-saudara. Tetapi setelah murid-murid melihat Yesus itu dibangkitkan, maka pengharapan untuk pemulihan ini itu kembali berkobar-kobar dalam hati mereka. Dan mereka tanya, apapun yang Yesus katakan pada saat itu sepertinya tidak terlalu masuk dalam pemikiran mereka. Karena yang mereka tunggu cuma satu, yaitu kapan Tuhan akan memulihkan Israel. Kapan Tuhan akan bertindak dan memenuhi pengharapan mereka. Dan jawaban Yesus menurut saya agak mengecewakan karena dia mengatakan bahwa kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Time and season itu bukan urusanmu dikatakan. Di sini kita bisa belajar saudara-saudara bahwa masa dan waktu adalah milik Tuhan. Ada dua pertanyaan besar dari manusia yang saya melihat hampir tidak pernah dijawab, bahkan mungkin tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah pertanyaan mengapa ini terjadi, dan yang kedua adalah pertanyaan kapan. Pertanyaan mengapa jarang dijawab saudara-saudaraku, mengapa Tuhan aku mengalami ini, kenapa saya. Biasanya kita tidak akan menemukan jawaban yang memuaskan. Dan pertanyaan kedua adalah kapan Tuhan, kapan. Hari-hari ini saya sering mendengar pertanyaan kapan ini saudara-saudaraku. Kapan pandemi ini berakhir? Kapan kita bisa hidup kembali dengan normal? Kapan kita bisa kembali kepada rutinitas kita? Ada hamba Tuhan yang menubuatkan, pandemi corona akan berhenti di waktu ini gitu. Kenapa sampai ada nubuatan seperti itu? Karena saya percaya jawaban itu, informasi itu yang ditunggu-tunggu pada hari-hari ini.
Siapa orang yang bisa meramalkan berakhirnya pandemi, orang itu akan menjadi orang yang terhormat, mungkin menjadi orang yang dikagumi banyak orang. Karena ini adalah pertanyaan besar. Kapan waktunya? Kapan Tuhan semuanya akan berakhir? Kapan kami akan dipulihkan? Kapan dunia bisnis? Kapan kondisi ini? Kapan saya bisa lepas dari belenggu di rumah itu ya? Kapan saya bisa keluar? Kapan saya bisa jalan-jalan lagi? Apalagi kita pada beberapa hari lalu kita sudah masuk di Surabaya, masuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana kita sungguh-sungguh diharapkan untuk sama sekali tidak keluar dari rumah. Dan ini masa-masa yang menyiksa dalam tanda kutip, karena ya di rumah saja bisa ada banyak sekali kebosanan, kejenuhan, dan orang bisa marah-marah, bisa bertengkar seisi rumah. Mungkin kalau kita nggak terbiasa berakrab-akrab dengan anggota keluarga, maka harus tinggal di rumah ini bisa merupakan satu penderitaan, bahkan penganiayaan. Mungkin saya harap tidak begitu, tetapi itu bisa terjadi sehingga kita kemudian bertanya, kapan semuanya akan berakhir, kapan kita akan dipulihkan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks ini, saudara-saudaraku, Yesus berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Saudara-saudara, waktu itu hak prerogatif Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kapan dan time and season. Hanya Tuhan yang tahu kapan pandemi ini diawali dan kapan semuanya akan berakhir. Ada banyak orang berkata mungkin kita bisa sampai Desember katanya. Saya mendengar kabar pemerintah Australia misalnya baru akan mengizinkan penerbangan keluar Australia itu start Januari 2021. Berarti ini pandemi, masa-masa seperti ini bagi mereka diperhitungkan baru bisa lewat bahaya itu kira-kira Desember. Ada yang mengatakan Juli, ada yang mengatakan Juni, ada yang mengatakan September waktu vaksin ditemukan. Ada banyak perkiraan, ada banyak ramalan. Dan kita semua melihat dan membaca itu dan dengan penuh harap kita mengatakan kapan ya. Saudara-saudara, ada sebabnya kenapa seringkali Tuhan itu tidak membuka rahasia time and season ini. Saya pikir salah satu hal yang paling diinginkan oleh Allah terjadi adalah supaya kita tuh tetap tekun dalam penantian, dalam ketidaktahuan kita. Kenapa manusia itu selalu tanya kapan? Karena dengan bisa memperkirakan waktu, kita tuh merasa bahwa kita ini bisa punya kendali gitu. Kita bisa punya kontrol. Oke, kalau ini berlangsung sampai Juli, maka aku harus melakukan ini dan ini. Kalau ini berlangsung sampai Agustus misalnya, aku masih bisa berhitung. Aku masih bagaimana nyimpen berapa, bagaimana aku mengatur kehidupanku. Keadaan sulit yang tidak diketahui kapan berakhirnya, itu menyiksa kita, saudara-saudaraku. Karena itu membuat kita ini betul-betul dalam kondisi yang tidak berdaya. Kita tidak tahu kapan ini berakhir, kita nggak bisa memperkirakan sampai kapan semua ini terjadi. Dan itu menempatkan kita dalam posisi yang sangat helpless, sangat tidak berdaya. Dan sebagai manusia yang pada hari ini kita memiliki begitu banyak kuasa, begitu banyak bantuan teknologi, begitu banyak kemudahan, kondisi tidak berdaya ini sangat menyiksa, saudara-saudaraku. Kondisi tidak tahu kapan ini berakhir, itu menyiksa batin manusia modern pada hari ini. Tetapi saudara-saudara, saya percaya kalau kita lihat dari prinsip Alkitab, Tuhan akan, ya pada hari kita mengalami, Tuhan menempatkan manusia dalam posisi betul-betul tidak berdaya. Kita betul-betul tidak bisa memperkirakan kapan semua ini berakhir. Oke, vaksin ditemukan, betul, puji Tuhan saudara-saudaraku. Tapi ada berita lain yang mengatakan bahwa virus ini bermutasi dengan sangat cepat. Sehingga bisa saja vaksin yang ditemukan untuk satu jenis, satu strain, satu virus ini bisa jadi tidak efektif pada alur virus yang lain. Who knows, tidak ada yang tahu. Kalau itu tidak efektif, artinya saudara-saudara, ini waktunya akan menjadi waktu pandemi, waktu di mana kita dikunci, waktu kita tidak bisa banyak bergerak ini, itu akan menjadi jauh lebih panjang daripada perkiraan kita. We don't know, jawabannya kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, justru dalam masa-masa ketidaktahuan ini, dalam masa-masa ketidakberdayaan ini, kalau kita itu tetap tekun dalam menantikan jawaban Tuhan, iman kita itu disempurnakan. Saya pikir pada saat kita tuh tetap bertekun dan berharap kepada Tuhan tanpa kepastian,
Saudara-saudara, sekali lagi, tetap bertekun, berharap, percaya, bersukacita, melayani, tetap melakukan bagian kita. Walaupun kita tidak tahu kapan semua ini berakhir, itu menyempurnakan iman saudara. Itu menyukakan hati Tuhan. Karena itu menempatkan seluruh kuasa, seluruh keberadaan kita pada kedaulatan Tuhan. Kalau kita ada dalam keadaan yang totally helpless, saudara-saudaraku, kalau kita dalam keadaan tidak berdaya ini, saya percaya ini saat yang terbaik bagi kita untuk memandang bagaimana tangan Tuhan 100% itu yang memelihara kehidupan kita. Dan kita hanya kemudian berfokus pada bertekun dalam bagian kita, bertekun dalam iman, bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, dan belajar untuk betul-betul menggantungkan hidup ini sepenuhnya kepada kekuatan, kekuasaan tangan Tuhan untuk memelihara kita, saudara-saudaraku. Kalau kita tahu kapan, kalau kita tahu masa dan waktu dengan tepat, saudara-saudaraku, kita tidak akan bergantung sama Tuhan. Kita akan cenderung bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kita bergantung kepada planning kita. Kita bergantung kepada rencana kita. Kita bergantung pada kemampuan, kecerdasan kita. Kita bisa membuat rencana, membuat langkah-langkah. Bagaimana kita bisa melewati semua ini karena kita tahu jangka waktunya. Tapi kalau jangka waktunya tidak jelas, saudara-saudaraku, di sini kita bisa membuat rencana tentu saja, tapi kita juga harus siap di mana kita kehabisan rencana, kita kehabisan sumber daya, dan kita kemudian berada dalam keadaan yang betul-betul tidak berdaya, saudara-saudaraku. Di situ kita belajar untuk melihat apakah Tuhan sungguh-sungguh hidup dan memelihara kehidupan kita. Pada hari ini saya mengalami bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya. Saya mengalami pemeliharaan Tuhan, saya mengalami keajaiban Tuhan pada saat di mana sepertinya saya tidak bisa lagi berbuat banyak. Tidak banyak lagi yang bisa saya lakukan secara pribadi, saudara-saudaraku. Saya tidak bisa melayani orang secara langsung. Saya tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa banyak baca, banyak belajar, banyak berdoa. Saya hanya bisa bersaat teduh. Itu aja yang saya bisa lakukan. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara saya dengan luar biasa. Jadi poin yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa masa dan waktu itu adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Dan dengan menyadari ini, saudara-saudaraku, iman kita disempurnakan. Kalau kita tetap bertekun, tetap mau menantikan, tetap berharap kepada Tuhan, di situ iman kita dimurnikan. Bagaimana iman dimurnikan? Saat kita itu bertahan, bertekun dalam ketidaktahuan. Betul-betul kita tidak tahu kapan ini selesai. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memulihkan semuanya. Yang kita tahu hanyalah pada hari ini kita punya tanggung jawab. Pada hari ini kita harus melakukan panggilan kita. Kepada hari ini kita harus belajar menata kehidupan kita. Pada hari ini kita harus belajar membangun kembali hubungan antar keluarga yang mungkin selama ini renggang. Pada hari ini kita harus belajar bersabar kepada anggota keluarga serumah yang mungkin semuanya juga lagi jenuh, semuanya jadi gampang sekali mengomel. Dan kita belajar bersabar. Ya pada hari-hari ini mungkin bagian kita cuma itu. Sampai kapan? Nggak ada yang tahu, saudara-saudaraku. Tetapi bertekun dan tetap melawan firman Tuhan di tengah-tengah ketidaktahuan, itu akan memurnikan iman Anda dengan cara yang tidak bisa dicapai oleh masa-masa yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-8 dan 9, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini sebuah peristiwa yang sama sekali nggak diduga. Kalau saya pelajari, para murid betul-betul berharap Yesus itu akan segera memulihkan. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Yesus itu akan meninggalkan mereka beberapa menit setelah bercakap-cakap itu. Para murid itu sangat bergantung kepada Yesus. Kita bergantung, Tuhan pulihkan, kita nunggu, Tuhan ayo pulihkan. Nah sementara nunggu, para murid ini mereka tidak berbuat apa-apa, saudara-saudaraku. Mereka sangat bergantung kepada Tuhan untuk mengerjakan semuanya bagi mereka. Tuhan yang harus memulihkan, Tuhan yang harus bertindak, dan seterusnya. Tapi kalau sudah lihat bagian ini, Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Kapan semua ini berakhir kamu tidak perlu tahu. Kapan semuanya akan pulih kamu juga tidak perlu tahu. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu punya tanggung jawab, kamu punya panggilan. Aku akan memberi kamu kuasa supaya kamu tuh menjadi saksiku, supaya kamu tuh mewakili aku, supaya kamu tuh menyatakan pekerjaanku di tengah-tengah dunia, di Yerusalem, di keluarga saudara, di seluruh Yudea, dalam lingkungan saudara, di Samaria, mungkin di teman-teman sekota saudara, dan sampai ke ujung bumi.
Kita tidak tahu waktunya, tapi kita menerima tanggung jawab. Poin saya adalah tanpa perlu mengetahui masa dan waktu Tuhan, kita memiliki tanggung jawab dan kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan pada waktu kita. Perhatikan, kita tidak tahu kapan waktu Tuhan, tapi kita punya tanggung jawab dan panggilan dan kuasa, diberi kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan pada waktu kita. Nah, pada hari ini saudara-saudara, saya ingin ajak saudara untuk berdoa meminta hikmat. Tuhan, sementara saya tidak banyak yang saya bisa kerjakan. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya panggilan Tuhan untukku pada hari-hari ini? Apa yang masih bisa kulakukan? Saya percaya saudara-saudaraku, walaupun kita tinggal di situasi yang sangat tidak ideal, kita sedang hidup dalam satu masa yang sangat mendesak dan menjepit kita, mungkin secara emosi, secara keuangan mungkin, dan ada banyak tekanan saudara-saudaraku. Tetapi saya percaya bahwa kuasa itu sudah diberikan. Tuhan tidak kasih kita tahu waktunya kapan, tapi Tuhan memberi kita kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya yakin pada hari ini juga, setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita ini orang-orang yang penuh Roh Kudus, saudara-saudaraku. Dan sebagai orang yang penuh Roh Kudus, saudara-saudaraku, sementara kita menantikan pemulihan segala sesuatu itu, bukan berarti terus kita itu kemudian pasif, dan kita kemudian dengan cemas, dengan marah-marah, dengan khawatir, kita kemudian menunggu kapan semua ini berakhir, dengan bernafas berat mungkin. Saudara-saudara, enggak seperti itu. Kalau saudara melihat bagaimana kitab Kisah para Rasul ini, kitab ini sepenuhnya itu dituliskan untuk menggambarkan the acts of the apostles. Tindakan apa yang dilakukan para rasul sementara mereka menantikan pemulihan itu. Apakah pengharapan untuk pemulihan Israel itu kemudian hilang dari hati mereka? Saya rasa tidak begitu. Mereka tetap terus berharap Tuhan akan memulihkan. Tapi mereka kemudian menggeser pengharapan itu kepada satu masa yang jauh di depan mereka atau dekat. Mereka tidak lagi peduli, mereka nggak lagi terlalu memikirkan kapan itu akan terjadi. Mereka lebih melihat bahwa pada hari ini, sekarang ini, aku dipenuhi Roh Kudus, aku memiliki kuasa, aku memiliki hikmat, aku memiliki pimpinan Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan pertolongan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang susah di sekitarku. Untuk menjadi pembawa kabar baik, untuk mendoakan orang lain, untuk menjadi saluran mujizat. Ada banyak cara, saudara-saudara, ada banyak cara. Yang saya pikir semua ini akan terlalaikan kalau kita terlalu berfokus kepada kapan ya Tuhan, kapan ya Tuhan, kapan ya Tuhan. Makin saudara tunggu kapan ya Tuhan, kapan ya Tuhan, kapan ya Tuhan. Satu, saudara akan kehilangan kekuatan. Makin lama ini berlangsung, saudara akan makin kecewa, makin takut. Dan saudara tidak menyadari panggilan saudara. Dan saudara makin tidak sabar, saudara akan makin stres, saudara akan kemudian akan menyimpang. Saudara akan kehilangan jalan saudara malah akan beralih dari panggilanmu. Hanya bingung mengkhawatirkan dirimu sambil bertanya kapan dan kapan dan kapan. Saya pikir saudara-saudaraku sekali lagi, itu sebabnya Yesus mengatakan, kamu tidak perlu tahu waktu dan masa. You don't have to know it. Kapan semua kamu tidak perlu tahu. Tapi kamu menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. I will give you power supaya kamu bisa melakukan apa yang kulakukan. Supaya kamu bisa mengenapi apa yang menjadi rencanaku. Dan itu yang saya percaya saudara-saudara kita doakan pada zaman ini, pada hari-hari ini. Supaya setiap orang Kristen mereka melihat diri mereka sebagai orang-orang yang penuh kuasa. Dan di dalam keterbatasan yang ada, mereka bisa melakukan bagian mereka sepenuhnya dengan pengurapan Roh Kudus. Dan itu membawa kita pada poin yang ketiga. Bahwa tugas ini, tanggung jawab ini diberikan kepada orang-orang biasa, saudara-saudaraku. Kisah 1 ayat 10 dan 11. Ayat 10 berkata seperti ini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, saudara-saudaraku, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, dikatakan, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ada dua malaikat yang berpakaian putih. Waktu murid-murid semua lihat ke atas, dua orang atau dua malaikat yang mengatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah
Kamu berdiri melihat ke langit. Saya tertarik kepada ungkapan orang-orang Galilea ini, saudara-saudaraku. Karena begini, karena di Alkitab atau istilah orang Galilea, saudara-saudaraku, itu menunjuk kepada orang-orang yang rendahan. Yohanes 7 ayat 52. Jadi pada saat itu Nikodemus berusaha untuk mencegah teman-teman Farisinya untuk tidak mencelakakan Yesus. Dikatakan Nikodemus berkata seperti ini, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya? Jawab orang-orang lain itu, apakah engkau itu orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ini sebuah ejekan. Karena Yesus itu orang Nazaret. Nazaret itu di Galilea, saudara-saudaraku. Jadi bagi orang-orang terpelajar pada saat itu, tidak mungkin ada orang hebat muncul dari Galilea, tidak mungkin ada Mesias dari Nazaret. Kalau saudara baca Yohanes 7 juga ayat yang ke-41. Ya, Yohanes pasal yang ke-7 tadi ayat yang ke-41 atau 40 ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan Yesus itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ayat 41, yang lain berkata, ia ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Wah, ini penghinaan berat bagi orang-orang Galilea. Saya tidak tahu pada masa itu, saudara-saudara, tetapi sepertinya memang sangat dipercaya bahwa orang Galilea atau daerah Galilea ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Juga di Yohanes 1 yang ke-46. Kenapa saya buka beberapa ayat ini? Supaya saudara melihat betapa kuatnya ejekan atau betapa kuatnya kesan bahwa orang-orang Galilea adalah orang-orang yang tidak berarti. Ini cerita di mana Filipus itu bertemu dengan Yesus dan dia kemudian mengajak seorang bernama Nathanael untuk juga bertemu dengan Yesus. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael menjawab begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah dan seterusnya. Jadi ini boleh dibilang bagi orang-orang Yahudi abad pertama, saudara-saudaraku, sebutan orang Galilea itu adalah sebuah ejekan, sebuah tanda atau sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa kalau kamu dari Galilea, kamu tidak mungkin jadi orang hebat. Nah, ini yang dikatakan oleh malaikat itu, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Dan saudara harus tahu bahwa kepada orang-orang Galilea inilah, kepada orang-orang yang sama sekali tidak bisa diharapkan inilah, Yesus itu meninggalkan satu tugas yang luar biasa, di mana dan diberikan kuasa dari surga, kuasa Roh Kudus bagi setiap mereka untuk menjadi saksi Kristus. Apa maknanya, saudara-saudaraku? Maknanya adalah bahwa kita semua yang pada hari ini di rumah, saya bersyukur atau saya sedikit banyak mengagumi hikmat Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, saudara-saudaraku. Karena pada hari ini, saat pandemi ini betul-betul melanda, kita itu disadarkan bahwa setiap kita ini manusia biasa. Apakah kita itu orang hebat, orang kaya, pendeta hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, apakah kita ini seorang raja, atau kita ini seorang pejabat, kita orang-orang hebat, saudara-saudaraku. Pada hari ini semua orang sepertinya dipaksa menyadari bahwa di depan virus ini, di depan virus yang sangat kecil dan tidak kelihatan ini, kita semua orang-orang biasa. Kita mendengar orang-orang yang beruang, orang-orang yang berkuasa meninggal karena virus ini. Dan di situ itu menimbulkan kegentaran yang sangat besar. Karena di hadapan pandemi ini, saudara-saudaraku, tidak ada orang super, tidak ada orang yang hebat di depan pandemi ini. Hari ini kita semua menyadari bahwa terlepas dari kekuasaan, terlepas dari apa yang kita punya, terlepas dari pengaruh kita, siapapun kita pada hari ini, di hadapan Allah kita ini orang-orang Galilea, saudara-saudara. Kita ini orang-orang biasa. Mungkin sulit bagi Anda yang selama ini hidup
dalam kekuatan, kekuasaan yang besar untuk menerima kenyataan ini. Tetapi saya percaya sebagian besar dari jemaat, termasuk diri saya, kita ini semua orang-orang biasa. Pada hari ini mungkin kita terkunci di rumah dalam kondisi serba pas-pasan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang bahkan sampai berkekurangan. Mungkin pada hari ini kita sakit kepala karena kita memikirkan kondisi ekonomi kita yang berantakan. Pada hari ini kita mungkin mengalami PHK, kita mengalami di mana betul-betul jatuh ketimpa tangga, saudara-saudaraku, dan ketimpanya di kepala lagi. Dan pada hari ini kita betul-betul pusing sekali dan kita melihat betapa tidak berdayanya kita di depan semua ini. Tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudara, kepada orang-orang seperti inilah, kepada orang-orang Galilea inilah dipercayakan amanat agung. Yesus sendiri berasal dari Nazaret, dia memilih untuk lahir dari Galilea, dari Nazaret, saudara-saudaraku, supaya dia itu menjadi sama dengan kita. Dan dalam semua kelemahan, dalam semua ketidakberuntungan ini, dalam kondisi yang sangat tidak ideal ini, Tuhan mempercayakan kerajaan Allah. Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi saksi-saksinya, saudara-saudaraku. Supaya apapun yang saudara capai nanti, tidak bergantung dari kehebatan Anda, dari kekuatan Anda, tetapi sepenuhnya ditentukan, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu saya percaya kita perlu belajar pada saat kita lebih sering di rumah, kita perlu belajar untuk mendengar. Learn to listen. Dengar Tuhan bicara apa. Percaya bahwa kepada kita telah diberikan kuasa. Mungkin pada hari ini sementara kita di rumah, kita menyadari tidak banyak kita bisa lakukan. Saya tahu ada banyak orang hebat yang masih bisa melakukan hal-hal hebat di tengah-tengah corona ini. Saya tahu ada orang yang bisa mengumpulkan banyak. Ada yang nyumbang APD, ada yang bisa menyumbang ribuan ala-ala kesehatan dan segala macam. Mereka punya kapasitas yang besar. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Bisa menyumbang sekian miliar, ya kan? Sekian ratus miliar ada yang menyumbang seperti itu. Luar biasa bagaimana orang-orang hebat dengan kapasitas mereka yang besar, mereka bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi untuk kita yang biasa-biasa ini, kita mungkin tidak punya uang banyak. Kita mungkin sendiri beli masker aja sempat kesulitan mungkin. Pertanyaannya, adakah sesuatu yang bisa kita lakukan? Jawabannya tentu saja ada, saudara-saudara. Ada. Karena sebetulnya amanat agung menjadi saksi itu tidak ditentukan dari seberapa hebat saudara, seberapa kuat saudara, tetapi ditentukan dari seberapa kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada Anda. Kita semua menyukai superhero. Salah satu film kesukaan saya itu adalah filmnya Marvel, saudara-saudara. The Avengers. Saya melihat semua serinya Marvel itu. Saya menyukai superhero. The savior of the world. Orang-orang hebat yang menyelamatkan dunia. Tapi kita sama-sama tahu bahwa itu semua fiksi. Tidak ada superhero di dunia, saudara-saudara. Pada hari ini di tengah-tengah semua badai pandemi ini kita mengetahui bahwa superhero itu tidak ada. Yang ada adalah orang-orang biasa yang dipanggil Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, to do something maybe very small, mungkin melakukan sesuatu yang kecil untuk sekitar kita. Tetapi kalau saudara melihat bagaimana Tuhan memilih orang-orang Galilea ini untuk melakukan rencananya, maka saya lihat cara Tuhan bekerja. Dia menggunakan orang-orang biasa, dia menggunakan orang-orang yang tidak hebat, bersama-sama dalam tugas panggilan mereka masing-masing, dalam skala pekerjaan mereka masing-masing yang tidak besar, saudara-saudaraku, tapi bersama-sama, langkah demi langkah, hal kecil demi hal kecil dikerjakan, kerajaan Allah itu ditegakkan. Itu yang terjadi dalam kekristenan selama sekian puluh abad ini. Agama Kristen, kekristenan ditekan, dianiaya, dimusnahkan. Kita saudara melihat sejarah bagaimana orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling tidak berdaya, saudara-saudaraku. Tetapi justru dalam kondisi tidak berdaya itulah kuasa urapan Roh Kudus itu menyebar seperti api. Kebaikan Tuhan, kerajaan Allah itu tersebar luas. Justru karena kelemahan-kelemahan kita yang dibungkus, diurapi, yang dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita bukan superhero. Pada hari ini kita mungkin hanya tinggal di kamar tidur kita setiap hari mungkin. Tetapi cobalah lihat keluar. Selalu ada cara di mana saudara bisa berbuat sesuatu. Mungkin saudara bisa memberi tips lebih kepada orang-orang yang membantu saudara. Mungkin saudara bisa berbagi makanan. Mungkin saudara bisa anything, saudara-saudaraku. Saya dikirimi telur sama tetangga saya, seorang tante. Saya dikirimi roti, saudara-saudaraku. Beberapa biji saja, tapi bagi saya itu sebuah
menyentuh dengan cara yang sangat indah, saudara-saudaraku, di mana tetangga saya ini juga bukan orang yang mampu atau berlimpah secara keuangan, tapi dia sangat memperhatikan kami, saudara-saudaraku. Dan saya sangat bersyukur untuk setiap pemberian, dan saya betul-betul melihat bahwa di balik itu ada kasih Tuhan, di balik itu Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupannya. Mari kita mencoba untuk berfokus pada kepentingan orang lain pada hari-hari ini. Bukan dengan cara yang super hebat, kita bukan superhero, kita orang-orang biasa yang juga lagi bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kita orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipercayakan Tuhan, orang-orang Galilea yang tidak bisa apa-apa, yang mungkin tidak cerdas, tidak berkuasa, tidak kaya, tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk membawa kerajaan, untuk menyebarluaskan berita tentang kerajaan Allah ini. Amin, mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Kami berdoa ya Tuhan pada hari ini sebagai orang-orang yang tidak berdaya, sebagai orang-orang yang harus tinggal di rumah, sebagai orang-orang yang mungkin pada hari ini terdesak, terjepit oleh keadaan. Tetapi ajar kami untuk melihat bahwa di balik semua itu Tuhan, ada kuasa yang diberikan. Dan ada penantian yang ultimat, yaitu pada satu kali Yesus itu akan datang kembali. Mungkin kami menantikan semuanya akan pulih, tetapi ada penantian sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu bahwa Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk betul-betul memulihkan segala sesuatu. Dan biarlah penantian ini yang membuat kami bergairah ya Tuhan. Kami melakukan pekerjaan kami, pelayanan kami melakukan tanggung jawab kami pada hari ini sebisa kami Tuhan untuk memperhatikan orang lain. Mungkin kami hanya bisa mengasihi, hari ini kami mau belajar memperhatikan seisi rumah kami. Kami belajar untuk melayani mereka. Kami mau membangun satu kehidupan, situasi rumah yang nyaman, yang penuh sukacita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Itu bisa menjadi sebuah pelayanan kami untuk Yerusalem kami Tuhan. Dan setelah itu kami bisa belajar untuk mulai memberkati orang-orang di sekitar kami, tetangga-tetangga kami. Ajar kami itu juga memperhatikan mereka Tuhan Yesus. Ajar kami juga untuk mulai meluaskan sampai ke Samaria kami dan sampai ke ujung dunia kami. Bila Roh Kudus yang menjelaskan, menerjemahkan semua ini. Sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan ini. Sebagai orang-orang Galilea yang tidak berdaya. Bukan orang-orang yang terbaik, bukan orang-orang yang paling pintar. Bukan orang-orang yang dianggap hebat pada zaman itu. Tapi justru Engkau memilih mereka untuk melanjutkan karya Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang sangat menderita ini. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada saat kami semua ada di rumah. Biarlah kuasa Roh Kudus itu justru dinyatakan dengan cara yang sederhana. Seperti biji sesawi yang sangat kecil. Tapi kalau itu dikerjakan Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar bagi kerajaan Allah. Biarlah penghiburan kekuatan Roh Kudus dan hikmat Roh Kudus itu memimpin kami pada hari-hari ini. Sementara kami menantikan kedatangan Tuhan, sementara kami menantikan Engkau menyelesaikan semua ini, biarlah hati kami dipenuhi dengan gairah untuk melakukan, untuk mencari tahu kehendak-Mu, dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dengan semangat, dengan ketekunan. Walaupun kami tidak tahu kapan masa dan waktunya, tapi itu tidak masalah, karena dalam ketekunan di tengah-tengah ketidaktahuan ini, iman kami sungguh-sungguh dimurnikan. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan setiap jemaat-Mu dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Bapak Ibu, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan, dan kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan kalau kita mendengarkan firman, merenungkan firman, maka akan ada timbul iman. Dan pada waktu kita melakukan firman itu, saudara, maka mujizat akan terjadi. Jadi saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kita. Dan dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih untuk seluruh jemaat dimanapun saudara berada. Semua pengorbanan saudara, semua persembahan yang saudara wujudkan dalam transfer ataupun saudara yang lain, dalam bentuk yang lain, kami sangat berterima kasih karena kalian semua mendukung gereja Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengembalikan berkat dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau naik ke surga membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang sanggup menyertai, memimpin hidup kami, memberkati kehidupan kami Tuhan.
Kami tidak takut karena Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Jagai mereka Tuhan, jagai keluarga mereka Tuhan. Jauhkan dari segala macam penyakit Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan itu ada atas umat-Mu, atas kami semuanya Tuhan Yesus. Jemaat yang Tuhan kasih, biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.